Permisi Mbak. Selamat pagi, silakan masuk. Boleh duduk di sini, Bapak Ibu. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Perkenalkan nama saya Silvi sebagai ahli gizi yang bertugas hari ini. Sebelumnya dengan Ibu Isma ya? Iya, saya Isma, Mbak. Kalau boleh tahu, Ibu Isma dengan Bapak siapa ya? Nama saya Dava, saya suaminya. Baik, Ibu Isma boleh tolong disebutkan kembali seperti usia dan lain sebagainya. Baik, jadi usia saya 28 tahun, Mbak, dan kerja saya sebagai buruh pabrik garmen. Baik Ibu, di sini saya akan membantu Ibu Isma. Nanti saya akan menjelaskan beberapa hal tentang penyakit dan keluhan yang Ibu rasakan saat ini. Sebelum itu ada beberapa tahap nanti ya Ibu ya yang kita dilakukan sini. Pertama, kita timbang dulu berat badan Ibu. Saya juga akan menanyakan makanan apa saja yang kemarin dimakan agar saya bisa tahu konsumsi Ibu kemarin bagaimana. Kalau ada yang perlu ditanyakan, sangat diperbolehkan ya Ibu. Apa yang dirasa kurang atau masih bingung bisa tinggal diungkapkan saja. Jadi Ibu Isma bisa berdiri dulu sebentar untuk saya timbang dulu berat badannya dan tinggi badannya. Iya, Mbak. Sini. Baik Ibu Isma, setelah saya ukur tadi tinggi badan Ibu yaitu 150 cm, berat badan Ibu 70,5 kg, rentang lengan Ibu 50 cm, serta lila 30 cm. Berdasarkan dari pengukuran Ibu Isma, status gizi Ibu Isma ini berdasarkan berat badan dan tinggi badan Ibu tergolong obesitas Ibu. Oh, gitu ya, Mbak ya. Begitu, boleh saya bertanya, apa ya keluhan Ibu sekarang? Jadi Mbak, gini, sekitar 2 minggu lalu itu setelah turun dari bis, saya itu merasakan pusing dan mual. Terus juga saya itu ketika baru sampai Yogyakarta, itu sudah merasakan pusing dan mual. Terus saya itu juga sebelumnya ada merantau di Sukabumi. Nah, pusing, mual, dan sakit pada bagian ulu hati itu muncul lagi setelah saya kembali Mbak, karena itu saya datang ke sini. Baik Ibu, boleh saya bertanya apakah Ibu ada riwayat penyakit sebelumnya yang sama seperti ini? Ya Mbak, jadi selama 4 tahun itu saya kan tinggal di Sukabumi. Nah itu saya pernah mengalami sakit juga seperti ini. Nah kata dokter, saya itu didiagnosa mengalami sakit ulu hati. Oh begitu ya Ibu. Untuk keluarga Ibu sendiri apakah ada yang mengalami hal sama? Iya Mbak, jadi ibu saya sendiri tuh pernah menderita gastritis, nyeri pinggang, kencing batu, GERD, dan juga hiperkolesterolemia. Terus bapak dan saudara-saudara saya itu tidak ada yang memiliki riwayat penyakit seperti ibu saya, jadi cuma hanya demam dan flu biasa. Baik Ibu, sekarang apakah saya boleh tahu mengenai jumlah penghasilan serta suku Ibu berasal dari mana? Ya Mbak, jadi penghasilan saya itu kurang lebih sekitar 1 jutaan dan suku saya dari suku Jawa. Untuk aktivitas fisiknya biasanya Ibu melakukan olahraga apa ya? Saya tuh nggak melakukan olahraga Mbak, karena kan dilihat dari kerja saya kan sekitar 8,5 jam dan terus tidur saya itu juga sekitar 8 jam, jadi kurang ada waktu untuk olahraga. Untuk alergi, apakah Ibu memiliki alergi terhadap makanan ya Ibu? Iya Mbak, jadi saya itu ada alergi pada nanas. Biasanya itu kalau saya makan nanas, akhirnya itu bibir saya bengkak jadinya Mbak. Oh iya begitu ya Ibu. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Dava, apakah selama istri Bapak sakit, apakah hanya istri Bapak yang menyiapkan makanan? Enggak dong Mbak, soalnya kan istri saya sakit, terus dia juga kan cuti kerja. Jadi kalau malam-malam gitu habis pulang kerja saya yang masak. Cuman kalau pas pagi-pagi gitu biasanya kita sarapan di luar sih, kayak beli makan gitu di luar Mbak. Untuk Ibu Isma boleh disebutkan untuk makan berapa kali sehari ya Ibu dan terdiri dari apa saja? Kalau saya makan sendiri itu biasanya 2 kali sehari ya Mbak. Itu pun nggak teratur gitu loh Mbak untuk jam makannya, karena biasanya waktu saya kerja itu saya nggak sarapan Mbak, jadi langsung berangkat kerja dan baru makan itu ketika jam makan siang sama makan malam ketika pulang kerja. Dan untuk waktu saya saat ini sakit itu makan saya sesuai yang dikatakan oleh suami saya ini. Jadi saya biasanya makan pagi itu selalu nasi putih Mbak, sekitar 1 centong nasi, dan lalu untuk lauk itu biasanya cuma makan telur dan ayam karena saya itu nggak suka daging dan ikan. Terus untuk makan tahu dan tempenya itu juga jarang Mbak. Kalau untuk sayur dan buah bagaimana ya Ibu?
Saya itu sukanya brokoli mbak, jadi biasanya itu brokoli saya jadikan sup brokoli. Terus kalau buah itu saya jarang makan, jadi tidak tentu makan buahnya itu apa, tergantung mood saya mbak. Untuk minumnya sendiri biasanya berapa gelas ya Mbak? Dan minum konsumsi lain seperti teh atau susu? Kalau minum itu biasanya air putih itu sekitar 6-8 gelas sehari, dan biasanya itu saya selalu minum teh hangat mbak di pagi dan di malam hari 2 kali sehari. Kalau untuk susu sendiri saya sudah jarang minum. Kalau untuk teh nih Mbak, berapa sendok gula yang ditambahkan kira-kira? Sekitar 2 sendok makan mbak. Baik, untuk cemilan atau selingan biasanya suka mengonsumsi apa ya Ibu? Saya tuh sukanya keripik, biskuit, sama makanan pedas mbak. Baik, terima kasih ya Ibu. Sementara saya akan analisa dulu hasil makanan dan minuman Ibu. Baik Ibu, jadi konsumsi Ibu dalam sehari kemarin sedikit ya Ibu. Di sini bisa dilihat energi Ibu dalam satu hari yaitu 502,7 kilokalori, protein 4,5 gram, lemak 1,1 gram, karbohidrat 119,9 gram. Sedangkan kebutuhan Ibu dalam sehari adalah energinya 2250 kilokalori, protein 56 gram, lemak 75 gram, karbohidrat 309 gram. Dilihat dari sini dapat kita tahu kalau jumlah energi, karbohidrat, protein, dan lemak Ibu semuanya terhitung defisit tingkat berat Ibu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada Ibu Isma tentang sakit gastritis itu seperti apa. Gastritis adalah peradangan pada dinding lambung. Radang ini bisa dalam bentuk luka. Inilah yang disebabkan karena makan yang tidak teratur Ibu. Suka makan asam, pedas, dan berbumbu, dan bisa karena konsumsi alkohol juga Ibu. Lalu gejala gastritis ini yaitu mual, kurang nafsu makan, sering merasa perih atau sakit pada bagian ulu hati, dan begah juga bisa menyebabkan pusing. Jika gejala ini terus-terusan dibiarkan, bisa menyebabkan pendarahan, tukak lambung, penurunan berat badan yang drastis karena tidak nafsu makan, hingga kanker lambung. Maka dari itu, Ibu diusahakan ya Ibu untuk menjaga pola makan Ibu, yaitu dengan cara makan teratur 3 kali sehari. Untuk diet yang saya anjurkan yaitu diet lambung Ibu. Diet ini bertujuan untuk memberikan makanan Ibu yang ada kuat, tidak merangsang pengeluaran asam lambung, dan dapat menetralkan asam lambung. Syaratnya yaitu porsi makan kecil tapi sering, mudah dicerna, tidak terangsang berbau dan berbau tajam seperti pedas, asam, dan bergas, dan protein yang cukup tentunya. Ini saya berikan anjuran menu untuk Ibu, dibantu juga kepada Bapak untuk mengontrol pola makan Ibu, jenis makan yang dimakan, serta cara pengolahannya. Hindari makanan yang digoreng ya Ibu, dan bersantan. Di sini sudah ada aturan jam makan untuk Ibu untuk dijalankan. Untuk makanan Ibu juga biasa ya Ibu, tapi jika nasi mau diganti dengan nasi tim dan bubur juga boleh. Konsumsi kopi atau teh juga lebih baik dikurangi atau dihindari karena ini merangsang asam lambung Ibu, dan nyeri bisa kambuh lagi. Bagaimana Ibu sama Bapak, apakah ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan kepada saya Ibu. Kalau misalnya untuk sayur gitu Mbak, yang baik buat istri saya apa ya Mbak? Jadi Bapak, sayur yang baik untuk penderita gastritis seperti istri Bapak yaitu ada wortel, brokoli, bayam, buncis, kacang-kacangan, dan semua yang saya sebutkan tadi itu tinggi serat ya, yang bertujuan untuk membantu melancarkan kerja pencernaan. Dan juga hindari yang bergas seperti kol, sawi, dan daun singkong. Mungkin dari Ibu dan Bapak ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau untuk obat gitu Mbak, istri saya harus minum apa ya? Untuk obat sendiri akan diberikan resep oleh dokter ya Bapak. Melihat dari resep obat Ibu akan diberikan antasida, paracetamol, gastrusid, simetidin, Hufamek, Hufadon, dan Termagon. Obat-obatan ini untuk meredakan keluhan penyakit dari Ibu. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin itu aja sih Mbak. Sudah paham ya Bapak dan Ibu? Oke. Kalau begitu mari kita review kembali ya Ibu, sekedar mengingatkan makanan apa saja yang tidak boleh dimakan Ibu. Berapa kali Ibu harus makan dalam sehari?
Jadi untuk makanan yang saya hindari sendiri yaitu makanan pedas, asam, dan yang mengandung gas. Untuk frekuensi makanannya sendiri yaitu makanan 3 kali sehari atau setiap 2-3 jam sekali dengan porsi kecil jika dirasa lambung saya sakit. Benar sekali ya Ibu, makanan yang berminyak, tinggi lemak, dan kafein seperti kopi dan teh juga perlu dikurangi ya Ibu. Baiklah Ibu, karena Ibu dan Bapak sudah mengerti, konseling hari ini kita akhiri sampai di sini saja ya Ibu. Pedoman leaflet dan aturan menu silakan dibawa Ibu untuk dibaca-baca dan dijalankan. Jika ada yang ingin Ibu tanyakan, bisa menghubungi saya. Selanjutnya kita jadwalkan konseling selanjutnya 1 minggu lagi ya Ibu yang akan datang. Di RS ini saya bertugas pada hari Senin dan Rabu. Baik, terima kasih ya Mbak atas penjelasannya. Ya Mbak, makasih banyak ya. Sama-sama Bapak dan Ibu, terima kasih atas kunjungannya ya Ibu. Semoga konseling kali ini dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan Bapak. Mohon istrinya dibantu untuk menjaga pola makan dan makanan yang dikonsumsi ya Bapak. Selalu sehat dan jaga pola makan ya Ibu, dan semoga cepat sembuh. Terima kasih Mbak. Makasih ya Mbak. Besok saya akan berusaha untuk menjaga pola makan dan makanan yang dikonsumsi untuk istri saya. Ya Mbak, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya telah bersedia memberikan konseling kepada saya. Saya akan datang